Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di News Malam. Tim SAR menemukan jenazah korban tenggelam yang hilang selama 3 hari. Korban melompat ke laut demi menyelamatkan diri dari amukan seorang penumpang kapal yang membawa senjata tajam pada Kamis malam lalu. Minggu siang, tim gabungan SAR Kota Tarakan, Kalimantan Utara akhirnya menemukan jenazah korban tenggelam yang hilang di laut 3 hari lalu. Korban ditemukan meninggal dunia di sekitar perairan Tanjung Pasir. Jenazah korban langsung dibawa menuju RSUD Tarakan untuk diotopsi. Setelah kita cross-check kesamaan data dari si pelapor ataupun dalam hal ini keluarga korban, yang dimana informasi awal bahwa korban ini menggunakan baju pink. Setelah kita cross-check dengan jenazah yang kita temukan ini, korban ternyata dia menggunakan juga baju pink, sehingga kita putuskan bahwa korban yang 3 hari lalu terjatuh dari kapal, kita nyatakan bahwa inilah si Hamzah yang kita cari. Sebelumnya, korban melompat ke laut demi menyelamatkan diri dari amukan seorang penumpang kapal yang membawa senjata tajam Kamis malam lalu. 5 penumpang kapal kayu KM Safina II dari Toli-Toli menuju Tarakan terluka, termasuk seorang wanita hamil akibat amukan penumpang tersebut. Tersangka kini ditahan di ruang tahanan kepolisian sektor Pelabuhan Tarakan. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Usman Codang, News melaporkan. Pemirsa, pesta pernikahan yang digelar di sebuah restoran di wilayah Sawit, Boyolali, Jawa Tengah dibubarkan Satpol PP karena dinilai melanggar sejumlah ketentuan PPKM. Petugas gabungan Satpol PP, TNI Polri, dan Satgas COVID-19 Boyolali membubarkan hajatan pernikahan di sebuah restoran di Kecamatan Sawit, Boyolali. Sejumlah tamu panik dan bergegas meninggalkan lokasi hajatan. Hajatan pernikahan ini dinilai melanggar sejumlah ketentuan PPKM. Selain mengundang ratusan orang dengan musik hiburan, saat foto bersama baik pengantin maupun tamu undangan mencopot masker dan tanpa menjaga jarak. Saat dikonfirmasi, pemilik restoran berdalih acara ini di luar kesepakatan yang hanya untuk makan-makan dengan undangan tidak melebihi 50 orang. Dilakukan di suatu resto. Artinya kita akan meminta pertanggungjawaban dari pemilik resto. Harusnya pemilik resto itu paham dengan apa yang dilakukan di tempat yang mereka kelola. Panitia dan penanggung jawab hajatan akan dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan Perbup nomor 8 tahun 2021 yang mengatur acara hajatan dengan tamu maksimal 20 orang dan tamu dilayani dengan sistem drive-thru atau banyu mili. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tatar Hamanta, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, ratusan warga negara Australia dipulangkan ke Australia dari Bandara I Gusti Ngurah Rai, Badung, Bali. Mereka harus kembali ke negaranya karena kondisi tidak menentu saat pandemi COVID-19. Suasana haru mewarnai proses repatriasi atau pemulangan sekitar 200 warga negara Australia melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Badung, Bali, Minggu dini hari. Mereka merasa berat meninggalkan Bali dan teman-teman karena sudah bertahun-tahun tinggal di Bali. Sebagian warga Australia ini mengaku terpaksa kembali ke Australia karena sudah tidak memiliki pekerjaan dan bisnisnya terhenti karena terdampak pandemi COVID-19. Sedikit stres, sedikit drama, government, bla bla, corona. Bali bagus sekali. Australia tidak mau buka di sini. But already 2 tahun saya kerja. Kamu tahu Mentawai? Yeah. Saya kerja di sana. But already 2 tahun tidak kerja, sedikit uang sekarang. Banyak stres, kita semua mau buka. Pemulangan warga negara Australia ini menggunakan pesawat Qantas Airways yang diterbangkan dari Sydney, Australia, hanya untuk membawa kembali warga Australia. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Seorang Kapolres di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah menggendong seorang pelajar disabilitas agar pelajar tersebut bisa divaksin. Kapolres Semarang turut mendampingi pelajar tersebut hingga selesai divaksinasi.
Kedatangan Rizky Ahmad, seorang pelajar difabel yang diantar ibunya ke gerai vaksinasi massal COVID-19, disambut Kapolres Semarang AKBP Ari Wibowo. Demi bisa mendapatkan vaksin COVID, AKBP Ari tak segan menggendong Rizky menuju meja tenaga kesehatan untuk disuntik. Setelah menjalani pemeriksaan kesehatan dan screening, Rizky akhirnya mendapat jatah suntikan vaksin COVID dosis pertamanya. Kapolres Semarang AKBP Ari Wibowo tetap mendampingi Rizky hingga selesai divaksinasi. Pertama, saya berterima kasih kepada Bapak Kapolres Semarang yang telah membantu saya, menggendong saya dari parkiran sampai ke tempat vaksin. Harapan saya dengan adanya vaksin ini, pandemi COVID-19 dapat berlalu di Indonesia. Jadi mungkin bisa dilihat ada warga masyarakat Kabupaten Semarang yang hadir, dibantu ibunya karena dia ada kelumpuhan, disabilitas, tidak hanya pakai tongkat, saya rasa saja untuk mengangkatnya, untuk langsung diberi pelayanan di tempat registrasi, screening maupun langsung. Vaksinasi COVID-19 kolaborasi antara Polri dengan Pemkab Semarang di Gor Wujil menyediakan kuota sebanyak 2.700 dosis dengan sasaran pelajar, mahasiswa, buruh, hingga penyandang disabilitas. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19 telah membuat masyarakat kesulitan untuk memenuhi asupan gizi yang baik untuk keluarga. Oleh karena itu, penyuluhan pencegahan stunting harus terus digalakan. Pemeriksaan dan penyuluhan gizi sangat penting dilakukan, terutama pada 1000 hari pertama umur anak. Hal ini untuk mencegah keterlambatan pertumbuhan pada anak atau stunting. Demi mencegah ini, MNC Peduli melakukan pemeriksaan dan penyuluhan gizi kepada ibu dan anak di Kampung Ciletuh Girang, Desa Watesjaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dalam kegiatan ini tak hanya melakukan penyuluhan gizi, MNC Peduli juga memberikan susu, bubur bayi, sereal, dan diapers untuk ibu hamil dan anak-anak dalam memenuhi gizi harian mereka. Harapannya lagi bisa menggapai orang-orang membutuhkan. Kegiatan yang pemerintah anjurkan yaitu penurunan angka stunting di desa-desa. Dan alhamdulillah ada saudara-saudara kita dari MNC Peduli yang dengan baik hati memberikan bantuan. Bakti sosial ini menjadi komitmen MNC Peduli untuk membantu masyarakat menjaga dan meningkatkan kesehatannya. MNC Peduli ingin membantu bukan cuma secara materi saja, karena banyak bantuan yang sudah dikirim, sudah diterima oleh masyarakat juga yang secara materi, tapi kami ingin bergerak di pemulihan anak-anak ini juga. Mari bersama MNC Peduli, kita terus membantu masyarakat dalam mewujudkan masyarakat yang sehat dan cerdas untuk hidup lebih sejahtera. Dari Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan.